kita pada siang hari mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan teman-teman semua. Mari sama-sama kita luruskan niat kita belajar ilmu agama siang hari ini semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya harap kepada teman-teman semua dimohon untuk tidak menyalakan mikrofonnya sepanjang guru kita menyampaikan materi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita pada siang hari ini. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Ustadz untuk memulai kajian kita pada siang hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa sebelum kita memulai kajian kita murojaah ilmu agama kita, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi juga kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niatnya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang orang gila. Ya. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah gila. Dan dengan perinciannya. Begitu juga sudah kita bahas sedikit tentang hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Ketika kita berpuasa ada hal-hal yang disunahkan. Seperti yang pertama kemarin saya sebutkan takjil. Takjil ya, bukan seperti yang orang-orang katakan udah kita bagi-bagi takjil. Kita sore pergi keluar mau cari takjil. Nah, takjil itu adalah ketika sudah masuk waktu maka kita bersegera untuk berbuka puasa. Itu namanya takjil. Kemudian ketika kita berbuka puasa ini juga disunahkan untuk memakan kurma. Makan kurma. Kalau tidak ada kurma ya sudah, minum air putih. Minum air putih. Makan kurma, kalau tidak ada kurma, air putih. Kayak apa? Ada kemarin saya lihat ada beberapa video itu mereka mengatakan berbukalah dengan yang katanya berbuka dengan yang halal, bukan yang manis. Karena yang manis belum tentu halal. Yang manis belum tentu halal. Begitu juga yang manis-manis, ini untuk hadirin juga, yang manis-manis belum tentu bisa dihalalkan. Yang manis-manis belum tentu bisa menghalalkan. Jadi berbuka dengan kurma ya. Berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan air putih. Kemudian kita kalau seandainya makanannya sudah siap, sudah makan. Makan aja dulu. Sekiranya masih tersisa waktu untuk sholat, ketika kita makan, masih ada waktu sholat, maka kita makan dulu. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata bihadratit ta'am. Jadi kalau ada makanan, tidak sholat. Jangan dulu sholat. Ditakutkan ketika kita sholat, padahal sudah ada. Makanya kalau ada makanan, sudah. Kita makan aja dulu. Tapi sekiranya kalau tidak mencukupi lagi, kalau kita makan nanti waktu sholat tuh habis. Atau kalau kita makan, waktu sholatnya itu tinggal sedikit. Jadi kalau kita sholat, di pertengahan sholat, waktunya habis. Maka di sini kita sholat dulu. Yang penting sudah berbuka. Yang penting sudah berbuka.
Juga penting bagi kita, pernah saya bahas, saya ungkit sedikit. Kemarin tuh saya bilang penting bagi kita untuk menentukan betul-betul yakin atau apa bilang, betul-betul bahwasanya waktu maghrib itu telah masuk. Jadi bukan dengan patokan, ada biasanya di masjid-masjid itu diputar radio. Radio nanti setelah berhenti radio baru sudah berbuka. Nah, seperti itu. Atau biasanya bukan radio, tapi orang yang zikir, kemudian dia berhenti, padahal orang ini tidak tahu kapan masuk waktu sholat itu. Sholat maghrib tidak tahu. Maka kita lihat sendiri, muraqabah sendiri. Kita muraqabah sendiri, supaya puasa kita itu tidak sia-sia. Kasihan kan, kita sudah menahan lapar, menahan haus, 1 hari full, cuman gara-gara satu orang yang tidak tahu waktu, akhirnya diazannya, padahal belum masuk waktu. Nah, jadi sudah satu kampung itu yang dengar azan, batal semua puasa mereka. Jadi harus kita tahu kapan masuk waktunya maghrib. Kemudian mengakhiri makan sahur juga kemarin. Mengakhiri makan sahur. Saya bilangnya makan sahur, bukan sahur. Mengakhiri sahur. Karena sahur itu Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu, makan sahur lah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna fis suhur, kemarin kita sebutkan suhur ya. Suhur itu apa yang kita kerjakan atau makannya kita ketika makan sahur. Sesungguhnya kemudian juga disunahkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita nih harus kita jaga. Jangan sampai lisan kita nih atau kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dengan lisan kita. Seperti apa? Seperti berbohong. La yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hadid. Jadi tidak boleh kita berbohong, kata Rasul. Meskipun dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda. Meskipun dalam keadaan bercanda itu tidak boleh berbohong. Memang ada sesuatu tapi bukan bohong namanya. Ada istilahnya tauriyah. Tauriyah. Saya kasih contoh tauriyah itu bagaimana. Misalkan ada orang berdiri di sini. Berdiri, kemudian datang orang yang dikejar-kejar. Ada orang atau kita bilang si A dikejar-kejar warga. Kalau didapat mau dibunuh. Dia datang, si A ini datang sama kita, dia bilang jangan kasih tahu saya sama mereka. Kalau kamu kasih tahu saya mati. Akhirnya dia pergi sembunyi. Kemudian warga datang, ditanya, adakah lihat orang? Kemudian mereka sebutkan ciri-cirinya. Akhirnya kita berpindah tempat berdiri. Kemudian kita bilang, selama saya berdiri di sini, tidak ada saya lihat orang. Kecuali kalian. Nah itu namanya tauriyah. Tidak bohong.
Karena kecuali dia bohong itu ketika dia berdiri di tempat yang tadi, kemudian dia bilang, selama saya berdiri di sini, saya tidak lihat orang. Padahal ketika dia berdiri di tempat itu, dia lihat orang. Cuman karena dia pindah tempat berdiri, makanya dia katakan, selama saya berdiri di sini, tidak ada saya lihat orang. Nah, itu namanya tauriah. Tapi ini khusus santri-santri, nah kurang apa namanya? Jangan kalian lakukan itu sama guru-guru kalian atau sama pembina-pembina. Ketika ditanya, kamu puasa? Iya puasa, tapi secara bahasa yang dia maksud, yaitu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan misalkan, atau menahan diri dari memukul kawannya. Jangan, kalau memang tidak puasa, bilang tidak puasa. Seperti itu. Atau ghibah, ini biasanya perempuan ya. Tapi bukan berarti semua perempuan, enggak. Laki-laki juga begitu. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Apalagi di awal-awal pembicaraan atau mukaddimahnya. Mukaddimah untuk ghibah itu biasanya bilang, ini bukan mau bicarain orang ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau perempuan mereka tahu itu. Selama saya tegaskan ulang, bukan berarti semua ibu-ibu seperti itu. Ya, bukan berarti semua perempuan, bapak-bapak, anak muda maupun kalian bisa terjatuh ke dalam ghibah. Maka berhati-hati ketika ketika kita sedang berpuasa ataupun tidak sakit al-lisanu itu bentuknya kecil tapi bahayanya nih sangat besar bahayanya. Fa'alam akhil muslim anna as-sabra ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala ahwan min as-sabri ala azabihi. Ketahuilah wahai tidak bahwasanya apa? Sabar atas ketaatan kepada Allah itu ahwan, ashal, lebih mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah daripada apa? Daripada sabar dari azabnya Allah. Kita itu tidak sanggup untuk meskipun cuman bara api saja, satu bara api saja ditaruh di tengah tangan kita, ya, api yang di dunia. Dengan saudara-saudara kita yang seakidah yang lainnya, begitu juga akan dianggap kita itu seperti saudara. Betul. Balasnya itu sama. Misalkan dia bilang, bapakmu begini, atau kamu itu seperti ini. Terus kita balas dengan kata yang sama itu tidak masalah. Cuman kalau lagi berpuasa mending enggak. Nah kita lakukan seperti itu. Maupun tidak dalam kondisi berpuasa, mending tidak kita balas. Kalau mau dibalas, balas saja dengan senyuman. Itu lebih, mungkin kalau kita bilang lebih berkelas. Seperti itu. Orang berbuat jahat sama kita balas sama senyuman. Bukan seperti perkataan sebagian orang. Kalau orang jahatin sama kita balas.
kita kasih dia bunga, kita lempar bunga sama pot-potnya. Nah, kan seperti itu. Kalau orang berbuat jahat sama kita, kita malah seharusnya berbuat baik sama dia. Kemudian ini juga penting sedikit saya bahas. Ketika kita berbuka puasa, tentu kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Jadi doa ini kapan dibacanya? Ketika setelah berbuka, bukan sebelum. Jadi bukan kita mau makan sesuatu, kita mau berbuka, kita baca doa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhirih, kemudian makan. Enggak. Kita misalkan makan makan kurma dulu, tapi ya tetap baca basmalah. Tetap baca basmalah. Makan kurma, kemudian baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seandainya kalau baca doa duluan nggak sesuai karena doanya di situ disebutkan wa ala rizqika aftartu, saya telah berbuka. Bagaimana ceritanya sudah berbuka tapi dia belum membatalkan puasanya, belum berbuka. Tapi di doanya sudah berbuka bilangnya. Nah, jadi kita berbuka dulu kemudian kita baca doanya. Atau bisa juga dengan yang disabdakan oleh Rasulullah, atau Rasulullah ketika berbuka beliau biasanya mengatakan zahabaz zama, terus wabtalat wabtalat wabtalatil uruq wasabata wasabata. Insya Allah wasabatal ajar insya Allah. Seperti itu. Bisa bisa yang tadi, bisa juga yang tadi. Atau bisa dua-duanya juga digabung, nggak masalah. Mungkin kajian hari ini bisa sampai di sini aja dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas materi hari ini. Baik, dipersilakan kepada seluruh peserta jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa dengan menuliskannya di kolom chat atau bisa dengan mengangkat tangan untuk membuka mikrofonnya dengan bertanya secara langsung, silakan. Ini ada yang bertanya Ustadz. Dari Ya. Saudara Uli, apa Ustadz izin bertanya, kalau yang non-muslim itu mahram kita lawan jenis, misalnya kakek, paman, atau paman non-muslim. Gimana batasan auratnya, Ustadz? Ketika lawan jenis itu mahram kita kakek atau paman, dia non muslim. Nanti ini saya pastikan dulu kalau pertanyaan ini. Saya ragu. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Waktu masih ada insya Allah. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi kuis. Iya Kak, Kak Nafisa, gimana Kak?
Langsung Ya, lanjut dulu. boleh. Baik. Karena tidak ada lagi yang bertanya, kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan pertanyaan kuisnya. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin pertanyaan dari saya simpel saja. Mungkin sebelumnya, entar sebentar, dikasih tahu dulu Kak aturan ini kuisnya. Siapa tahu di sini ada yang baru bergabung, Oh karena iya, saya lihat ada nama-nama baru gitu. oh iya Kak. Baik. Sebelumnya, Afwan Ustadz, sebelumnya kepada teman-teman yang mungkin ada dari peserta grup Kalam Aswaja yang menyebarkan linknya itu tidak masalah, tetapi peraturan dari kami para admin yang hanya bisa menjawab kuis yaitu peserta yang terdaftar di Kalam Aswaja Ramadan. Jadi selain dari peserta grup tidak diperkenankan untuk menjawab kuis. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu sudah peraturan dari para admin. Baik kepada seluruh peserta, jika ingin menjawab, silakan meletakkan tangannya di reaction untuk mengklik siap-siap untuk mengklik raise hand agar tidak terlambat dalam menjawab kuis. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz untuk pertanyaan kuisnya. Tafadhol Ustadz. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari saya mudah saja. Coba sebutkan batasan aurat wanita, baik ya dalam kondisi sendiri, dalam kondisi dalam sholat, atau dengan mahram ataupun dengan yang bukan mahram. Ayo teman-teman, silakan. Silakan yang mau menjawab angkat tangannya. Bisa diulang pertanyaannya Ustadz? Pertanyaannya sebutkan, jadi disebutkan saja batasan aurat perempuan ketika dia dalam kondisi sendiri, dalam sholat, ketika dengan mahram ataupun dengan yang tidak mahram. Ya, silakan Bang Tamsil. Siapa tahu Mbak Ain Ya, ini Mbak siapa ini yang angkat tangan? yang mau namanya Mawar itu siapa ya? Iya, Kita yang nggak dari Mawar ini siapa ya? Nggak ada alihkan ke namanya. anu Bang Tamsil aja karena kita terdaftar. Ayo silakan Kak Tamsil. Bismillah, izin menjawab Ustadz. Nah, Batasan aurat bagi perempuan untuk di dalam sholat ataupun di luar sholat dengan yang bukan mahram itu batasannya, itu auratnya selain wajah dan telapak tangan. Adapun untuk sesama mahram itu auratnya antara pusar dan lutut. Ya, betul. Barakallahu fiik Kak Tamsil. Baik, alhamdulillah Bang Tamsil menang kuis hari ini. Dan peringatan lagi sekali lagi buat teman-teman, saudara-saudari dimanapun berada yang ingin ikut kuis, silakan bergabung. Dan untuk namanya, mohon maaf jika namanya tidak sesuai dengan yang didaftar, kami skip untuk menjawab pertanyaan ya, karena untuk mempersingkat waktu, kami dahulukan yang mendaftar. Namun jangan berkecil hati, kita masih banyak pertemuan, ada siang maupun malam. Setiap pertemuan kita ada kuis. Jadi yang ingin menjawab atau ikut murojaah, silakan bergabung terlebih dahulu di grup khusus kita. Itu saja. Kita masih membuka pendaftaran kok. Silakan Kak Jana. Baik, terima kasih Kak. Baik, mungkin sekian kajian kita pada siang hari ini.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Ahmad Fikri atas ilmunya, barakallahu fikum, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas kesempatan yang telah diluangkan pada siang hari ini untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan keistiqomahan dalam belajar ilmu agama. Apakah ada sesi foto bersama, Kak? Kenalkan dulu yang menang belum? Oh iya, Masya Allah. Afan, lupa, Kak. Kepada Kak Tamsil, silakan, Kak, perkenalan dulu, Kak. Ya, Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam. Nama saya Tamsil, asal dari Syahama Palu. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, 2 orang ya dari Palu. Semangat ya, ajak yang lain juga nggak apa-apa. Bergabung. Silakan mau berfoto bersama, silakan. Baik. Selanjutnya sebelum kita sesi foto bersama, kayaknya kita tutup terlebih dahulu, Kak. Dipersilakan kepada Ustadz untuk menutup kajian kita pada siang hari ini. Ustadz. Semoga kajian kali ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Semoga kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita, dosa-dosa segala orang tua kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha Ya, jadi sebelum itu saya kasih tahu dulu, takutnya salah paham, jadi tidak ada kerjasama ya. Kalau kuis-kuis begini, takutnya dikira saya ada sesuatu lagi sama kawan-kawan di Syahama Palu atau sama ada salah satu pembina di sini yang menang di pertama. Jadi tidak ada sama sekali kerjasama atau apa-apa. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Allahumma jma'na fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman semua, kita ke sesi foto bersama dulu ya. Silakan yang ingin foto bersama, silakan dibuka videonya. Afwan, Ustaz. Nah. Silakan Kak Nafisa. Wah, Bang Faujan dibuka kameranya. Manis loh Bang Faujan. Ini harusnya yang muda-muda nih yang buka, ini adminnya yang muda-muda nggak tahu pada kemana ya. Gelap ya. Ya Kak, nggak apa-apa. Ini hanya ini aja ya. Hitung. Ayo silakan. Masya Allah, kita sekalian kajian juga bisa berkenalan di berbagai provinsi. Ini ada Ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Aceh, Masya Allah. Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah dengan berkah kajian setiap hari ini ya, setiap siang bulan Ramadan. Ya Kak, silakan. Kita mulai ya. 1, 2, ulang. Afan. Saya ulang 1, 1, 2, 3. Baik, barakallahu fiikum. Amin.
Terima kasih. Ya, Insya Allah sebagai bertemu moderator mohon lagi. maaf ya, karena tadi Ya, sempat siap, keluar masuk karena jaringannya kurang bagus. siap. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi kita berjumpa ya di jam yang sama. Tetap semangat dan semoga istiqomah.